Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Melanjutkan pembahasan dari kitab Umdatul Ahkam, dan kita masuk di bab Kitabus Shalah, bab al-mawaqit, ya. Bab al-mawaqit. Dan telah kita bahas tentang salat, dari definisi salat secara bahasa, secara istilah, kapan diwajibkan salat, manzilah salat fil Islam, sudah kita bahas. Dan kita masuk ke babnya langsung, babul mawaqit. Al-mawaqit jamak dari miqat. Al-mawaqit itu bentuk jamak dari miqat yang artinya batasan. Dan miqat ini ada dua dalam ibadah, ada miqat makan, ada miqat zaman. Miqat batasan, dan ada dua, ya, ada miqat zaman, ada miqat makan. Miqat zaman artinya waktu, batasan waktu. Miqat makan artinya batasan tempat. Biasa dalam ibadah haji atau umrah ada miqat makan. Adapun miqat di dalam solat, mawaqit jamaknya miqat atau miqatun jamaknya al-mawaqit. Maksudnya di sini apa? Az-zaman al-muhaddad, waktu yang telah ditetapkan li ada'is salati fihi, untuk menunaikan salat. Jadi miqat yang dimaksud di sini apa? Az-zamanul muhaddadu, waktu yang telah dibatasi li ada'is salati fihi, untuk menunaikan salat. Dan waktu-waktu salat itu ada 5 yang nanti akan dijelaskan dalam hadis oleh muallif di sini. Hadis yang dibawakan oleh muallif kemarin telah kita baca, cuman tidak apa-apa kita ulang sedikit baca. Hadis ini dari Abu Amr Asy-Syaibani, yang nama aslinya siapa? Kemarin Sa'ad bin Iyas. Dia ini masuk Islamnya di zaman Nabi, tapi tidak ketemu Nabi. Berarti termasuk apa? Disebut tabi'in? Bukan, karena di zaman Nabi hidupnya. Disebut sahabat juga bukan, karena enggak ketemu Nabi. Ada dalam ilmu mustalah hadis, dalam ilmu hadis, rawi seperti itu dinamakan muhadram. Apa namanya? Muhadram. Jadi muhadram itu apa namanya? Muhadram pakai dhad, muhadram. Jadi dia itu orang yang hidup di zaman Nabi tapi tidak pernah ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk seperti namanya di sini Sa'ad bin Iyas ini. Ya. Jadi Abu Amr Asy-Syaibani namanya Sa'ad bin Iyas, masuk Islam di zaman Nabi tapi tidak ketemu. Ke Madinah pada saat Nabi telah wafat. Nah. Kemudian qala, dia berkata, hadatsana sahibu hadhihi dar, telah menceritakan kepada kami pemilik rumah ini. Maksudnya rumahnya yang dimaksud, wa asyar ila dari Abdullah ibn Mas'ud, yang dimaksud rumah siapa? Rumahnya Abdullah bin Mas'ud. Nah, kalau Abdullah bin Mas'ud ini luar biasa. Beliau termasuk sahabat yang masuk Islam di awal, termasuk as-sabiqun al-awwalun. Bahkan beliau ini termasuk orang yang keenam yang paling pertama masuk Islam. Pertama siapa? Abu Bakar atau Khadijah, baru kemudian Ali, baru kemudian Zaid bin Harithah. Baru setelah itu masuk Islam siapa? Ibnu Mas'ud ini. Jadi Ibnu Mas'ud ini beliau Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil al-Hudhali, dari suku Hudhail. Ya. Nah, beliau ini termasuk sahabat yang memiliki banyak keistimewaan. Kalau Ibnu Mas'ud ini, dia hijrah 2 kali, ke Habasyah dan ke Madinah.
Lalu beliau direkomendasi oleh Nabi untuk diambil ilmu Al-Qur'annya. Ibnu Mas'ud ini, beliau mengatakan, Rasul yang mengatakan SAW, man sarahu an yaqra al-Qur'ana ghaddan kama nazal falyaqra'hu bi qira'ati Ibni Ummi Abd. Siapa yang ingin membaca Quran seperti Quran baru press turun, yakni Quran lagi angat-angatnya turun gitu, asli murni, maka bacalah, ambil ilmu membacanya dari Ibnu Ummi Abd, yang dimaksud anak Ummu Abd yakni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Berarti beliau ini termasuk sahabat yang dijamin, direkomendasikan oleh Nabi untuk diambil ilmu Al-Qur'annya. Termasuk beliau ini juga pelayan Rasul. Ibnu Mas'ud ini terkenal juga pelayan Rasulullah yang suka menyediakan siwaknya, sendalnya, bantalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seorang sahabat yang terkenal juga, Hudzaifah bin Al-Yaman, pernah mengatakan tentang Ibnu Mas'ud ini. Kata Hudzaifah bin Al-Yaman, "Ma a'rifu ahadan aqrab samtan wa hadyan wa dallan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam min Ibnu Mas'ud." Ini pujian berupa dari sahabat ini. Hudzaifah bin Al-Yaman mengatakan menunjukkan keistimewaan Ibnu Mas'ud ini. Dan perkataan sahabat, jika tidak ada yang menyelisihinya maka dia adalah hujjah. Ya, perkataan sahabat jika tidak ada yang menyelisihinya berarti hujjah. Tapi semata-mata perkataan sahabat itu bukan hujjah. Ijma'nya sahabat betul hujjah. Nah, sekarang Hudzaifah mengatakan tentang Ibnu Mas'ud, dan tidak ada sahabat yang lain yang mengingkari. Kata Hudzaifah bin Al-Yaman, "Ma'arifu ahadan." Aku tidak mengenal siapapun dari kalangan sahabat yang akrab, lebih mirip samtan wahadian, akhlaknya, adabnya, ya, bin Nabi, dengan Nabi, kepada Nabi, min Ibnu Mas'ud, daripada Ibnu Mas'ud. Dan Ibnu Mas'ud itu kata Hudzaifah orang yang paling dekat kepada Nabi, mirip dengan Nabi akhlaknya, adabnya, gerak-geriknya. Ini menunjukkan keistimewaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau termasuk sahabat yang ikut perang Badar. Nah, kalau sudah ikut perang Badar, ini sudah sahabat dijamin surga, ya, dan memiliki keistimewaan. Dan beliau yang membunuh Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu tewasnya di perang Badar. Kalau ditanya Abu Jahal, antara Abu Jahal termasuk yang mati di dalam kuburan atau di sumur Badar, tewas dikubur di sana. Abu Jahal, ya. Ibnu Mas'ud yang memenggal lehernya, ditampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau ini Ibnu Mas'ud juga termasuk sahabat yang dijadikan hakim dan menjaga Baitul Mal di negeri Kufah pada masa pemerintah Umar bin Al-Khattab. Kalau orang jadi hakim itu tidak sembarangan. Qadhi termasuk yang dipercaya menjaga Baitul Mal di negeri Kufah, ya. Nah, kemudian beliau kembali ke Madinah dan meninggal di kota Madinah pada tahun Isnataini wa Salasin, tahun 32 Hijriah. Baik. Ini sedikit kisah tentang siapa sahabat Ibnu Mas'ud. Nah, kata Sa'ad bin Iyas rahimahullah atau radhiyallahu. Nah, doanya apa jemaah? Doa radhiyallahu itu hanya untuk sahabat saja, karena sahabat yang diridhoi oleh Allah. Adapun yang selain sahabat kita doakan dengan rahimahullah, ya. Maka doa untuk siapa tadi? Sa'ad bin Iyas, yang lebih tepatnya adalah rahimahullahu ta'ala. Menceritakan kepada kami sahibu hadhihi ad-dar, pemilik rumah ini, asyara ila dari Abdullah, yakni Ibnu Mas'ud. Beliau berisyarat kepada rumahnya Abdullah bin Mas'ud. Qala, Ibnu Mas'ud berkata, sa'altu nabiyya, aku bertanya kepada Nabi, ayul amali ahab ilallah, amalan apa yang paling dicintai Allah? Qal, as-salatu ala waqtiha. Nah, sisi pembahasan dari hadis ini kepada bab kita, babul mawaqit, adalah lafaz ini. Amalan apa yang dicintai Allah? Nabi menjawab, salat pada waktunya yang diharuskan.
Jadi salat pada waktunya ini yang dimaksud ai alal waqtil matlubi fi'luha fihi, yakni pada waktunya yang dituntut untuk dilakukan. Dalam lafaz yang lain di awal waktunya, ya. Lalu selanjutnya summa ayyun, lalu apalagi amalan yang lebih dicintai oleh Allah. Lalu Nabi mengatakan birrul walidaini. Apa artinya? Berbakti kepada kedua orang tua. Qala summa ayyun. Bertanya lagi Ibnu Mas'ud kepada Nabi, lalu apa lagi ya Rasul? Maka beliau menjawab al jihadu fi sabilillah. Yang ketiga berarti jihad di jalan Allah. Berarti pertama apa tadi? Salat pada waktunya, kedua birrul walidain, ketiga jihad. Berarti jemaah dari hadis ini jihad birrul walidain lebih afdol dari jihad. Lebih afdol dari jihad. Makanya ada orang yang mau izin kepada Nabi untuk berjihad, Nabi suruh pulang lagi. Orang tuamu masih hidup, kata Nabi. Kata sahabat, masih ya Rasulullah. Kata Nabi, pulang ke rumah. Maka fafihima fajahid, kepada keduanya engkau berjihad. Yani berjihad dalam arti berbakti kepada orang tua. Baik, qala hadatsani bihinna Rasulullah, menceritakan kepadaku, kata Ibnu Mas'ud, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Ibnu Mas'ud lagi, walawis tajadtuhu, seandainya saya talabuz ziyadah, meminta tambahan kepada Nabi untuk apa amalan yang lebih dicintai Allah, itu maksudnya. Lazadani, niscaya Nabi niscaya Nabi akan menambah kepadaku, ya. Cuman Ibnu Mas'ud tidak lagi minta tambahan kepada Rasul karena ya takut lama-lama bosan, apalagi banyak tanya juga nantinya kan. Lalu apa lagi ya Rasul? Lalu apa lagi ya Rasul? Lalu apa lagi? Lalu apa lagi? Nah, maka cukup 3 ini, dan seandainya Ibnu Mas'ud minta tambahan, Nabi pasti akan memberikan. Kenapa Ibnu Mas'ud yakin begitu? Karena beliau tahu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi akan terus memberikan kepada siapapun yang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita ambil faedah dulu dari hadis ini. Yang pertama, ikhwan, faedah dari hadis secara umum, ya, baik dalam masalah waktu salat ataupun yang lainnya. Yang pertama, dari hadis ini dapat faedah bahwa amalan itu tatafawwatu fi fadliha. Amalan-amalan ibadah itu tatafawwat, bertingkat-tingkat keutamaannya, tidak sama, ya, tidak sama. Yani wa anna ba'daha afdalu min ba'din. Yani satu amalan bisa lebih utama dari amalan yang lain. Sebab ketika Nabi ditanya di sini, amalan apa yang ahab, lebih dicintai, yani lebih besar kecintaan Allah kepada amalan tersebut. Nah, ikhtilaf ulama dalam masalah amalan apa yang paling afdal. Ada khilaf para ulama dalam masalah ini. Yang pertama, pendapat dari ulama, dan ini madhab jumhur mayoritas, katanya amalan yang paling utama itu salat, jemaah. Amalan ya tentu berkaitan dengan amalan badan, lisan, ucapan. Ya tentu kalau secara umum agama yang paling utama yang jelas akidah lah, akidah. Salat pun tidak guna kalau akidahnya rusak. Ini amalan yang dimaksud. Maka madhab mayoritas ulama mengatakan salat itu yang paling utama. Kenapa? Ya hadis ini dalilnya. Ketika Nabi ditanya oleh Ibnu Mas'ud tadi, Nabi menjawabnya as-shalah ala waqtiha, ya. Dan juga banyak hadis-hadis yang lain yang menunjukkan tentang kedudukan salat. Ada lagi yang berpendapat dari ulama, katanya yang afdal itu justru jihad, bukan salat tapi jihad. Apa dasarnya? Dalam hadis yang lain. Dalam hadis yang lain ada dari hadis Anas bin Malik, ketika Nabi mengatakan la ghadwatun fi sabilillah aw rahatun khairun minad dunya wa ma fiha. Nah, dengan hadis ini, yani hadis Bukhari Muslim juga ini dari Anas bin Malik, kata Nabi, engkau berangkat pagi atau petang hari berjihad di jalan Allah itu lebih utama daripada dunia dan seluruh isinya. Nah, kalau
lebih utama dari dunia dan seluruh isinya, berarti utama secara mutlak kan gitu. Ada lagi pendapat ulama yang lain mengatakan bukan salat, bukan jihad, tapi as-siyam justru. Ya, yang paling utama katanya puasa. Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah berpendapat dengan pendapat ini. Yang paling afdal di antara amalan puasa. Dasarnya apa? Dasarnya juga hadis Nabi. Ketika sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, murni bi amrin yanfa'uni Allahu bih. Wahai Rasul, kasih tahu saya amalan atau perkara yang bermanfaat, Allah memberikan manfaat bagi saya. Dalam lafaz yang lain, beritahu amalan kepada saya Rasul yang dengan itu aku masuk surga, amalan yang paling hebat. Maka Nabi mengatakan, alaika bisyam, perhatikan, fa innahu la mithlalah. Ini hadisnya. Kata Nabi, perbanyaklah puasa karena puasa itu ibadah yang tidak ada bandingannya. Jadi dengan perkataan Nabi puasa itu tidak ada bandingannya, oh ini berarti amalan yang paling utama. Ada lagi pendapat lain? Ada jemaah. Ada. Apa itu? Ilmu. Menuntut ilmu, hadir ke majelis ilmu. Dan tentu antum sering mendengar keutamaan menuntut ilmu, bahkan lebih utama dari sholat sunnah, lebih pokok segalanya lah, banyak sekali. Sulit menghitung keutamaan, sampai ratusan. Imam Ibnu Qayyim punya kitab namanya Miftah Daris Sa'adah yang menjelaskan keutamaan ilmu, luar biasa di sana. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan panjang lebar. Jadi yang utama katanya ilmu. Nah, mana di antara pendapat-pendapat ulama ini jemaah yang istilahnya yang kuat? Apakah yang utama itu salat atau puasa atau jihad atau ilmu? Maka kira-kira menurut antum gimana? Jumhur ya nih, salat ya nih. Baik. Lah terus puasa tadi tidak ada yang bandingan, tidak ada yang sebanding dengan puasa. Berarti salat pun kalah. Ilmu, thayyib, dengan ilmu semuanya menjadi baik. Ibadah tanpa ilmu, salatnya rusak, puasanya rusak, jihadnya pun rusak. Bahkan bisa jadi jihad itu bid'ah kalau jihad tanpa ilmu. Baik, berarti ilmu. Nah, jawaban yang lebih bijak insyaallah ya dalam masalah ini merinci apa yang dirinci oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kalau menurut Syekh Utsaimin, dan ini insyaallah yang lebih bijak lah ya, yakni mengkompromikan semua dalil. Yakni dalil-dalil tadi tidak salah, dan para ulama berdalil juga tepat tentang salat, puasa, jihad itu tepat. Cuman kata Syekh Utsaimin, was-sahih, yang benar dalam masalah ini annahu yakhtalif bi ikhtilafil fa'il. Amalan yang utama itu yang mana? Kata Syekh Utsaimin, itu berbeda-beda tergantung orang yang berbuat, orang yang beramal. Wa bi ikhtilafi zaman, dan juga tergantung perbedaannya waktu, keadaan seseorang. Artinya menurut Syekh Utsaimin, bisa jadi pada sisi seorang jihad lebih utama bagi dia, tapi bisa jadi justru puasa lebih utama bagi dia. Bisa jadi di waktu momen tertentu jihad lebih afdol daripada semuanya. Di saat tertentu bisa jadi menuntut ilmu lebih utama dari segalanya. Di saat mungkin banyaknya kebid'ahan, banyaknya merajalela kesesatan, orang jahil kepada agama, maka tentu menuntut ilmu syar'i lebih afdol daripada jihad. Di saat orang kafir menyerang dan semisalnya musim jihad, maka jihad lebih afdol. Oleh karena itu kata Syekh Utsaimin rahimahullah, yakni keutamaan amalan ibadah itu tergantung orangnya, tergantung waktunya, tergantung kondisinya, ya, tergantung mana yang lebih munasib bagi seseorang. Bisa jadi ilmu, bisa jadi salat dan seterusnya. Nah, adapun ditinjau dari zamannya ibadah, terkadang seperti tadi, di saat munculnya atau menyebarnya al-jahl wal bid'ah, ya, menyebarnya kebid'ahan, kejahilan, wa kathura min man yufti bila ilm, banyaknya orang berfatwa tanpa ilmu misalnya, fal ilmu afdal minal jihad, maka menuntut ilmu lebih afdal daripada jihad. Lalu jika pada zaman itu banyak para ulama misalnya, ya,
banyak para ulama. Sementara musuh-musuh orang-orang kafir menyerang, maka tentu banyak para ulama ya saat itu yang afdal berjihad di jalan Allah. Taib. Faedah yang kedua dari hadis tadi, ketika Nabi ditanya amalan apa yang paling utama, itu ternyata Nabi menjawab itu dengan jawaban yang tidak sama rupanya. Dalam hadis siapa ini tadi? Ibnu Mas'ud, itu Nabi menjawab amalan yang paling utama apa tadi? Salat pada waktunya, kemudian birrul walidain, kemudian al-jihad. Tapi dalam kesempatan lain, orang lain yang tanya dalam kondisi yang lain, Nabi menjawabnya juga lain. Misalnya ketika seseorang dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, ketika Nabi ditanya, ayul islami khair, ya Rasulullah, Islam apa yang paling utama, paling baik? Ditanya, Islam apa yang paling baik? Nabi menjawab apa? Kata Nabi, tut'imut ta'am. Islam yang paling baik itu engkau memberi makan orang, entah orang miskin lebih-lebih atau bukan memberi hadiah kepada orang, mentraktir. Jadi jemaah, mentraktir ini merupakan ajaran Islam yang paling utama. Mentraktir orang. Antum sering-sering traktir orang. Antum dapat gaji, dapat traktir ya akhi. Bungkus nasi dari rumah, bawa berapa bungkus, sebar. Orang-orang yang lapar, orang yang belum sarapan, luar biasa. At'imu ta'am wa taqra'us salam ala man arata ma lam ta'rif, dan engkau membaca atau mengucap salam kepada orang yang kau kenal dan kepada orang yang enggak kau kenal. Ini disebut Islam. Makanya Islam itu, kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, Islam itu ditafsirkan oleh Nabi adalah amalan-amalan dohir, bersedekah, salat, yakni amalan-amalan dohir, zakat, puasa, haji, ya, ditafsirkan oleh Nabi demikian. Maka memberi makan, mengucap salam itu luar biasa sekali. Sampai ketika Nabi awal hijrah ke Madinah, apa yang Nabi sebarkan, yang Nabi sabdakan kepada penduduk Madinah saat itu adalah, kata Nabi SAW, ayuhan nas at'imut ta'am wa absus salam wa sulu bilaili wa nasun yam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, kata Nabi, berilah makan, sebarkan salam, salatlah di waktu malam saat orang sedang tidur, kamu masuk surga dengan selamat. Ini memberi makan, poin penting. Taib. Jadi di sini Nabi menjawabnya lain dengan yang di hadis Ibnu Mas'ud. Ada lagi dalam hadis yang lain ketika Nabi ditanya, ayul amali afdal, amalan apa yang afdal? Nabi jawabnya juga lain lagi. Kata Nabi, imanun billahi wa rasulih. Amalan, lihat subhanallah jemaah ya, amalan apa yang paling afdal? Nabi jawabnya iman kepada Allah. Iman kepada Allah, yakni terkadang ya, iman itu diterjemahkan dengan amal. Maknanya berarti iman itu perlu amal jemaah. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Beda dengan akidahnya Murji'ah. Kalau Murji'ah itu iman itu cukup perkataan atau perkataan dan keyakinan, adapun amal bukan bagian dari iman. Padahal lihat kata Nabi, ini hadis yang menunjukkan bahwa yang namanya amalan adalah bagian dari iman. Yakni iman itu harus ada amal. Sehingga tidak benar orang-orang sekarang mengatakan orang tidak sholat. Kenapa ente tidak sholat? Tidak apa-apa, yang penting kan iman di hati. Kenapa ibu-ibu tidak pakai jilbab? Tidak apa-apa, yang penting kan saya sudah menjilbabi hati. Itu tidak benar. Makanya kata Nabi, amal apa ya Rasul yang paling afdal? Nabi mengatakan iman. Iman kepada Allah dan Rasulnya. Qila summa madza, lalu apa lagi ya Rasul, apa amalan yang paling afdal? Qal al jihadu fi sabilillah. Ya, qila summa madza, lalu apa lagi ya Rasul? Qala hajjun mabrur, haji mabrur. Ya. Ada lagi ketika Nabi ditanya, ya Rasul, Islam apa yang paling afdal? Jawabannya lain lagi. Jawabannya lain lagi. Islam yang paling afdal itu kata Nabi, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Islam yang paling afdal itu adalah orang yang merasa kaum muslimin merasa selamat dari gangguannya. Jadi orang yang enggak mengganggu orang lain, itu Islam. Dengan lisan, mencaci, memaki, menghina, mengejek, atau dengan tangannya, memukul, menyakiti, membunuh dan seterusnya, mengalirkan darahnya dan seterusnya. Itu Islam.
Nah, berarti ikhwan, kesimpulannya Nabi ketika ditanya amalan apa yang paling afdal, ternyata jawabannya berbeda-beda. Nah, bagaimana cara mendudukannya atau bagaimana menjawab masalah ini? Para ulama mengatakan, ya, para ulama mengatakan bahwa jawaban Rasul yang berbeda-beda ini yakhtalifu biikhtilafi ahwalis sa'ilin. Nabi menjawab berbeda-beda itu sesuai dengan keadaan yang bertanya, ya. Karena setiap kaum, setiap orang, setiap generasi terkadang itu berhajat atau membutuhkan yang tentu tidak sama dengan orang lain, dengan kaum yang lain. Ini jawaban pertama. Jadi kenapa Rasul kok beda-beda jawabannya? Ya karena disesuaikan dengan hajatnya, kebutuhannya yang bertanya. Itu satu. Atau yang kedua jemaah, kana al-ikhtilaf bi ikhtilafi al-awqat, karena tergantung juga perbedaannya waktu saat bertanya, yakni kondisi, keadaan, waktu. Mungkin waktu tersebut yang afdal haji, yang afdal jihad, yang afdal menuntut ilmu, dan seterusnya, ya. Nah, ini diantara mungkin jawaban para ulama kenapa Rasul berbeda-beda di dalam menjawabnya. Sebab kalau tidak didudukan seperti ini berarti seolah-olah apa ya, kontradiksi berarti. Nah, cara kompromikannya demikian. Baik. Kemudian kita ambil faedah dari hadis yang keberapa? Yang ketiga, fadlus sholati ala waqtiha. Keutamaan salat pada waktunya jemaah. Dan di dalam riwayat yang dhaif, riwayat itu tidak sahih, dhaif, yaitu fi awwali waqtiha. Itu riwayatnya lemah. Ya. Riwayatnya lemah. Jadi yang riwayat yang sahih itu tidak di awal waktu, pokoknya salat pada waktunya. Dan berbeda apa namanya, ikhtilaf juga para ulama apa yang dimaksud dengan salat pada waktunya. Bukan pada awal waktunya ya, kalau riwayat awal waktunya apa riwayatnya? Dhaif riwayatnya. Adapun yang sahih sebagaimana ini Bukhari Muslim itu salat di apa namanya, ala waqtiha. Nah, cuman walaupun riwayat di awal waktu itu dhaif, secara umum kita diperintah untuk bersegera dalam hal apa ikhwan? Secara umum lah ya. Walaupun riwayat itu dhaif di awal waktu, kita diperintah, dianjurkan al-mubadarah ya li salati fi awwali waqtiha. Kita tetap dianjurkan untuk bersegera salat di awal waktunya. Kenapa? Karena Allah berfirman secara umum, wasari'u. Apa artinya wasari'u? Bersegera. Jangan dinanti-nantikan. Bahkan di dalam surat yang sering kita baca, fawailul lil musallin, itu untuk siapa? Alladzina hum an atau fi an salatihim sahun. Lihat tafsiran dari, lihat para ulama menafsirkan di kitab-kitab tafsir. Apa makna salatnya sahun? Mengakhir-akhirkan waktu. Ya. Jadi walaupun hadisnya dhaif tentang awal waktu, secara umum Allah anjurkan bersegera dalam berbuat kebaikan. Fastabiqul khairat, maka dianjurkan salat di awal waktunya. Dan juga ikhwan, mengawalkan waktu salat itu juga asra fi ibra'iz zimmah, lebih segera untuk menghilangkan beban. Karena orang kalau belum salat terus dibebani oleh kewajiban. Makanya jemaah, kalau antum mampu untuk tidak punya utang kepada Allah, lebih utama. Misalnya kalau antum puasa, safar, lebih afdal mana? Berbuka atau lebih afdal berpuasa? Jika mampu, lebih afdal berpuasa. Kenapa? Yang namanya berbuka berarti punya apa? Punya utang, punya beban.
maka lebih afdal. Ya. Adapun kalau jamak qasar dalam solat nanti akan kita bahas, ada pada babnya lebih afdal jamak qasar. Tapi kalau puasa lebih afdal, hukum asalnya tetap kita berpuasa. Kecuali kalau membahayakan, memudaratkan, ya, kalau tidak maka lebih afdal. Dan insya Allah jamaah kita kuat lah, apalagi safar pakai pesawat malah, ya, malah nyaman. Cuman mungkin muskilahnya, bahayanya ya itu tadi, kalau pakai pesawat harus puasa banyak-banyak nunduk, gitu ya, karena musibah di dalam, banyak musibah. Baik. Nah kemudian nanti pada pembahasannya dikecualikan duhur ketika waktu yang amat sangat panas, justru disunahkan untuk diakhirkan sampai nunggu waktu dingin. Ya, demikian pula nanti dikecualikan solat isya. Solat isya yang afdal itu justru sepertiga di awal, yakni sekitar mau menjelang pertengahan malam. Ini kalau pertengahan malam jam 11, berarti solat isya afdal setengah 11 atau jam 10 malam. Ya, sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadis, laula an asyqa ala ummati, seandainya tidak memberatkan kepada umatku, ya, maka aku akan akhirkan salat isya sampai sepertiga. Maka saya sarankan kepada para ummahat yang salatnya di rumah, kalau kita kaum laki-laki memberatkan kalau salat sampai jam setengah 11 di masjid, ya, berat. Adapun para ummahat di rumah maka dianjurkan untuk mengakhirkan waktu salat. Kata para ummahat, kebetulan nonton sinetron dulu kesempatan, setelah itu sholat akhir, Masya Allah. Ya itulah enak jadi perempuan dalam Islam. Tidak ke masjid tapi tetap pahala sholat berjamaah. Jadi ibu-ibu hati-hati. Ibu-ibu tidak ke masjid itu bukan berarti dapat pahala satu, ya, hati-hati. Dalam hadis yang lain ada dijelaskan, yakni ternyata pahala bagi para ummahat di rumah itu sama seperti manzilah pahala kaum laki-laki. Ibu-ibu dilarang untuk mengantarkan jenazah, tetap dapat pahala, karena yang melarangnya Allah, agama yang melarangnya. Makanya nanti akan ada pembahasan, atau sudah ya, wanita yang haid tidak sholat, kemarin ya sebut ya, berpahala apa tidak ketika dia tidak sholat? Nah, ada khilaf kan? Yang rajih yang mana? Yang rajih berpahala karena tidak sholat, karena perintah siapa? Ketidaksolatannya karena taat kepada Allah. Setiap ketaatan kepada Allah ibadah. Enak wis, pokoknya jadi enak jadi wong wedok nang Islam ini. Ya, dimuliakan, dihormati, dimahalkan harganya. Kalau antum kan coba antum telanjang dada, antum bebas. Telanjang dada boleh enggak antum? Boleh. Salat pun antum telanjang dada boleh. Kelihatan perut antum boleh. Perempuan boleh enggak telanjang dada? Ini menunjukkan perempuan itu dimahalkan oleh Islam, dimuliakan, dibedakan dalam beberapa hukum. Sampai sholat tidak ada kewajiban jihad, ya. Yani ibarat permaisuri lah, dihormati betul, dimuliakan Islam. Makanya subhanallah Syekh Abdul Razak hafizahullah membuat tulisan Takrimul Mar'ah fil Islam. Itu tulisan bagus sekali. Artinya atau pembahasan itu adalah bagaimana Islam memuliakan wanita. Buktinya ikhwan, antara bapak dan ibu yang harus didahulukan dalam kita berbakti siapa dulu? Wanita. Wanita. Kemudian punya anak perempuan dengan punya anak laki-laki beda pahalanya. Punya anak perempuan pahala sudah jelas. Punya anak laki-laki belum berpahala. Makanya yang punya anak perempuan luar biasa, dia tuh hijab dari api neraka. Apalagi pengganti ibu adalah bibi, perempuan lagi. Perempuan disuruh berbakti kepada perempuan. Kemudian juga tolak ukur kebaikan laki-laki itu, tolak ukurnya adalah bagaimana sikap dia kepada seorang perempuan, yaitu istrinya. Ini luar biasa. Makanya kurang opo wis disuruh ditutup malah dibuka-buka, dimurah-murah. Antum beli durian aja kebuka ada lalernya, ada ini kan masa mau. Nah ini kok dibuka-buka. Ya. Makanya jangan khawatir para ummahat sekarang atau para akhwat yang belum nikah. Walaupun sekarang harus ditutup dengan hijab, pakai cadar, misalnya nanti takut jodoh telat. Enggak, justru Allah pilihkan jodohnya juga yang suka cadaran. Dan sekarang sudah banyak mulai yang cadari cari-cari sekarang.
Banyak yang daftar ke anak tuh ikhwan jomblo itu sudah daftar, Ustaz tolong carikan akhwat bercadar katanya. Nah, insyaallah, cuman belum dapat juga anak ini. Ya. Baik, intinya bahwa apa namanya? Hukum asal kita dianjurkan untuk bersegera dalam berbuat kebaikan. Baik. Hadis ini juga menunjukkan apa ikhwan, la yajuz ta'khirus shalah an waqtiha. Tidak boleh mengakhirkan salat dari waktunya sampai habis. Sebab Allah mengatakan inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Dan kata para ulama, sahun itu apa? Ta'khiruha an waqtiha, yakni mengakhirkan salat dari waktunya, bersengaja karena kesibukan dan sebagainya. Bahkan ya ikhwan, perhatikan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan tentang masalah dahsyatnya masalah mengawalkan waktu salat, segera, jangan mengakhirkan waktu salat. Kata beliau, fala yazuju ta'khiru salati an waqtiha li janabatin wala hadatsin wala najasatin wala ghairi dzalik. Tidak boleh mengakhirkan salat dari waktunya karena sebab junub. Artinya seorang muslim junub karena tidak ada air, jangan sampai alasan tidak ada air, nanti salatnya. Gak boleh. Kata Syekhul Islam, orang muslim junub gak ada air, saat itu juga harus salat walaupun tayamum. Jadi jangan alasan. Atau hadas atau karena hadas, karena dingin dan semisalnya, jangan. Wala najasa, atau karena najis. Banyak sekarang orang Islam ditanya, Pak kenapa tidak sholat? Bajunya kotor, najis. Bahkan mohon maaf, bukan najis, katanya bajunya kotor. Lu tidak apa-apa baju kotor. Hatta baju najis, kalau memang tidak ada lagi baju dan sholat tidak boleh diakhirkan, maka sholat dengan memakai baju yang najis. Ini Syekhul Islam mengatakan demikian, yakni bal yusalli fil waqti bihasabi halihi, bahkan dia harus salat dalam keadaannya sesuai dengan kemampuannya. Fa in kana muhdisan, maka jika dalam keadaan hadas, wa qad adimal ma, lalu enggak ada air, au khafad darar, atau khawatir menimbulkan mudarat bahaya bistimali karena menggunakan air, maka tayammam wa shalla, maka tayamumlah dan salatlah. Jangan karena ini mungkin lagi luka, nunggu luka sembuh nanti aja barangkali. Jangan. Sudah, jangan gunakan air, langsung tayammum. Demi apa ini cuman? Demi tidak mengakhir-akhirkan waktu salat. Apa ini? Bunyi apa? Azan? Hah? Isya? Baik. Enak azan dulu sudah. Kalau sudah masuk. Belum? Hah? Baik. Lalu apa manfaatnya 1 menit? Atau baca saja? Baik. Yang keenam, fadlu birril walidain, keutamaan berbakti kepada orang tua. Tadi hadisnya, ya. Bahkan itu hak yang paling agung setelah hak Allah dan Rasulnya, kawan. Orang tua ini. Bahkan banyak ayat Allah gandengkan antara ibadah tauhid, tidak syirik. Lalu berikutnya wabil walidaini ihsana. Dan berbakti kepada orang tua ini ikhwan terbagi 2. Pertama, halul hayah, berbakti saat orang tua kita masih hidup. Perhatikan. Yang kedua, berbakti kepada orang tua itu ba'dal mamat, ketika orang tua kitanya telah meninggal. Kalau orang tua kita masih hidup, bagaimana? Al-ihsan ilaihima bil kalamil lin, yakni berbakti, berbuat baik dengan cara berkata-kata yang lemah lembut. Enggak boleh sedikit keras suara diangkat di hadapan orang tua. Apa? Wis adzan sik mari ya. Ana malah kayak dredeg nih pakai wis adzan sik mari. Ya Allah. Allahu Akbar, Allahu
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwan fiddin, azakumullah. Melanjutkan faedah dari hadis, yaitu tentang keutamaan berbakti kepada orang tua, dan ini perlu ada pembahasan khusus. Namun secara singkat disebutkan banyak ayat yang Allah gabungkan antara perintah ibadah, perintah berbakti, perintah bersyukur kepada Allah, yang kemudian diikuti dengan perintah untuk berbakti, berbuat baik, bersyukur kepada kedua orang tua. Al-ihsan ila al-walidaini yanqasim ila qismain. Berbakti kepada kedua orang tua terbagi kepada berapa bagian? Dua bagian. Berbakti fi al-haya wa al-bir fi ba'd mamat. Berbakti ketika orang tua masih hidup dengan cara apa? Dengan cara al-ihsan ilaihima bil kalamil lin, dengan berkata-kata yang lembut. Tidak boleh sedikit pun membentak, tidak boleh sedikit pun mengangkat suara di hadapan orang tua. Wa tawadhu', dan wajib merendahkan diri di hadapan orang tua. Setinggi apapun gelar dan pangkat seorang muslim, tidak boleh untuk bersikap tinggi di hadapan orang tuanya. Kemudian wa nafaqah, memberi nafkah ketika hidup. Kemudian wa khidmatuhuma, dan membantu, yakni dengan melayani orang tua, hajatnya apa, keperluannya apa. Lalu wal timasu ridhahuma, dan mencari ridho. Artinya cari supaya orang tua senang tuh gimana caranya? Ya. Bagaimana supaya orang tua gembira melihat kita, gembira dengan perlakuan kita, baik dengan ucapan atau dengan perbuatan kita. Nah, sekarang yang kedua, berbakti setelah orang tua meninggal. Yang pertama ad-du'a lahuma, berdoa. Doanya apa jemaah? Orang tua kalau sudah mati doanya apa? Bukannya supaya dapat rezeki, bukan. Doanya adalah ar-rahmah wal maghfirah, agar orang tua diberi rahmat, diberi ampunan oleh Allah. Lalu wa infadhu wasiyatihima, dan menunaikan wasiatnya. Orang tua apa wasiatnya? Maka kita tunaikan. Lalu wa ikramu sadiqahuma. Sadiq itu sahabat karib orang tua. Kita muliakan juga. Lebih-lebih kerabatnya orang tua kita, ya. Nah, kemudian dari hadis kita dapat faedah juga tentang keutamaan jihad, ya, karena tadi disebutkan
yang afdal itu amalan ketika ditanya adalah al-jihad. Nah, yang jadi masalah dari faedah ini juga adalah ikhwan, yang ini merupakan faedah yang sangat besar dijelaskan para ulama bahwa ketika Nabi mengakhirkan jihad daripada birrul walidain, betul tidak? Mana yang didahulukan, birrul walidain atau jihad? Birrul walidain didahulukan dari jihad. Urutan di sini dalam hadis. Apa faedahnya ikhwan? Karena jihad fisabilillah itu berkaitan dengan izin orang tua. Artinya kalau orang tua enggak mengizinkan untuk jihad di jalan Allah, tidak boleh itu berjihad. Ini khususnya kalau jihad itu jihad yang sunnah atau jihad yang sifatnya fardu kifayah. Karena jihad itu dua hukum. Baik, secara garis besar jemaah, jihad terbagi dua. Pertama jihadut talab, yang kedua jihad ditinjau dari hukumnya ya. Jihad terbagi dua. Pertama jihadut talab, jihad melawan orang kafir mananya jihadut talab. Yang kedua jihadud dafi'. Jihadud dafi'i. Dafi' itu bertahan, jihad bertahan. Apa bahasa kerennya? Defensif. Kalau talab ofensif. Ofensif atau bahasa kitanya menyerang. Ya. Nah, jihad menyerang ini hukumnya fardu kifayah. Hukumnya apa? Fardu kifayah. Tapi jihad defensif, jihad yang jihadud dafa', mempertahankan diri, jihad bertahan, ini wajib atas setiap orang. Yani ketika diserang sama musuh, gimana lagi? Wajib untuk. Makanya bagi orang-orang Palestina yang diserang oleh orang-orang Israel, wajib dia untuk mempertahankan diri. Ya. Adapun jihad menyerang, maka ini hukumnya fardu kifayah. Lah, jihad yang fardu kifayah ini bisa berubah menjadi fardu ain ketika beberapa kondisi. Pertama, ketika berhadap-hadapan dengan musuh, itu sudah fardu ain lagi. Jadi kalau sudah dihadapan dengan musuh, tidak boleh seorang muslim lari dari medan perang karena hukumnya dosa besar. At-tawalli minaz zahf, yani lari dari medan perang itu dosa besar. Boleh lari dari medan perang karena dua sebab. Sebab pertama, ketika mengatur strategi, lari untuk melawan lagi. Boleh. Jangan lari pulang ke rumah karena takut mati. Itu. Yang kedua, boleh lari dari medan perang kalau bergabung kepada pasukan yang lain yang juga membela Islam. Misalnya ada dua pasukan. Selain itu tidak boleh jemaah. Nah, maka jihad yang fardu ain, yang fardu kifayah menjadi fardu ain pada beberapa kondisi. Yang kedua, jihad menjadi fardu ain saat diminta oleh penguasa, ulil amri. Ya, maka jihad dalam Islam, jihad syar'i, bukan jihad bid'i, bukan jihad-jihadnya kayak orang-orang Haroki, orang-orang Khawarij. Jihad syar'i itu jihad yang bersyaratkan harus adanya imam. Harus adanya imam. Karena siapa yang akan bagi harta rampasan perang? Imam. Ya, kalau jihad sendiri-sendiri, apalagi jihad di gereja, jihad di gereja. Justru orang yang di dalam gereja itu nggak boleh dibunuh dalam Islam, dalam jihad itu. Dalam kondisi perang itu jemaah. Bayangkan dalam kondisi perang, orang yang ada dalam gereja itu tidak boleh dibunuh. Wanita, anak kecil nggak boleh dibunuh dalam Islam. Luar biasa. Lah ini kok dalam kondisi aman malah jihad di gereja. Ya. Tapi jangan kebablasan. Gereja dijaga. Nah, itu juga kebablasan. Gereja dijaga. Yang berhak menjaga pun itu kalaupun mau ya pemerintah, karena berhak melindungi rakyatnya yang beragama apapun, pemerintah. Lah kita ormas itu kan sama kayak pribadi, nggak punya hak apapun cuma ormas, nggak punya hak untuk menghancurkan tempat-tempat maksiat, nggak ada hak ormas itu. Yang berhak itu ulil amri, penguasa. Ya, taib. Jadi jihad syar'i itu harus terpenuhi syaratnya, adanya imam, adanya royatul imam, kemudian adanya kudrah, kekuasaan. Maka tidak wajib jihad ofensif, jihadut talab, kecuali dalam kondisi mampu, kudrah. Dan mampunya dua, mampu fisik dan mampu secara rohani juga. Ya, keimanan yang kuat,
Bagaimana mau jihad jemaah? Dia mesti pakai jimat, pakai sabuk dia. Bagaimana mau jihad? Tidak mati-mati. Ana khawatir kalau jihad itu tidak mati-mati syahid nantinya. Ada jimatnya. Nanti mau ditembak menghilang. Tidak mati-mati, nanti rugi jihad kayak gitu. Maka kalau mau jihad buang jimatnya supaya nanti bisa mati syahid. Ya. Maka Rasul SAW, bagaimana giginya Rasul ya patah, bagaimana Rasul berdarah, bagaimana para sahabat yang mati, ya ada yang buntung tangannya, bahkan Ja'far bin Abi Thalib bagaimana dua-dua tangannya buntung. Ya. Ini menunjukkan jihad di zaman Rasul tidak ada yang pakai pakai jimat dan semisalnya. Nah, jadi ini faedah yang sangat besar tentang bagaimana ketika didahulukan birrul walidain daripada jihad, karena jihad itu berkaitan dengan izin orang tua. Tentu kalau jihadnya jihad yang fardu kifayah artinya. Taib. Kemudian hadis pun menunjukkan penetapan sifat mahabbah bagi Allah. Mahabbah itu apa? Cinta. Allah itu punya cinta. Sebab Allah mencintai, Allah lebih mencintai. Nah kemudian ikhwani fi din azakumullah, hadis ini pun menunjukkan hirsus sahabah 'alal ilmi wa talabil fadail. Semangatnya para sahabat terhadap ilmu dan semangat mereka untuk mencari mana yang paling tingkat tinggi keutamaan untuk diamalkan, bertanya untuk diamalkan, ya. Tapi ana rasa cukup di antara faedah dari hadis yang pertama ini insyaallah tentang masalah waktu salat. Nah, pembahasan waktu salatnya insyaallah nanti hadis yang kedua, hadis Aisyah. Dan muallif, perhatikan ikhwan, yang menarik ya, muallif Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi ketika membahas tentang waktu salat, beliau bahas dulu di hadis Aisyah, besok akan kita bahas insyaallah, yaitu waktu salat subuh dulu. Jelas? Salat apa di sini? Salat fajar. Nah, apa faedahnya jemaah sekalian? Kenapa enggak salat yang lain dulu? Karena Imam Abdul Ghani termasuk di antara ulama yang berpendapat bahwa urutan salat itu nomor 1 itu subuh, nomor 2 zuhur, nomor 3 asar, nomor 4 maghrib, nomor 5 isya. Dari mana dasarnya ini? Dasarnya adalah salat asar itu katanya salat wusta. Apa arti wusta? Pertengahan. Lah kalau salat asar itu wusta pertengahan, berarti tengah-tengah kan ini ya. Berarti subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Berarti wusta pertengahan asar. Sehingga Imam Abdul Ghani berpendapat ini. Ulama lain berpendapat tidak. Yang urutan salat itu nomor 1-nya adalah zuhur. Nomor 1 zuhur, nomor 2 isya, nomor 3 subuh, nomor 4 apa? Keliru apa gigi? Zuhur, nomor 1 zuhur, nomor 2 asar, nomor 3 maghrib, nomor 4 isya, nomor 5 subuh, nomor terakhir. Ini pendapat yang kedua. Mana dalilnya? Kalau tadi kan dalil salat wusta jelas ya dalam Quran, salat wusta Nabi juga menyebutkan salat wusta, salat asar jelas. Sekarang ini mana dalil yang menunjukkan urutan salat nomor 1 itu zuhur? Dalilnya ayol ikhwajakumullah tentang malaikat Jibril ketika mengajarkan kepada Nabi tentang waktu-waktu salat, mana awal waktunya dan mana akhir waktunya. Malaikat Jibril datang kepada Nabi 2 kali, waktu awalnya kemudian waktu akhirnya. Nah, malaikat Jibril, antum ingat nih cara dalilnya. Malaikat Jibril datang kepada Nabi mengajarkan waktu salat itu datangnya di waktu zuhur. Jadi yang malaikat ajarkan kepada Nabi itu waktu apa dulu? Waktu zuhur dulu. Nih Muhammad, kalau kamu salat zuhur ini waktunya. Awalnya, akhirnya ini, besoknya datang lagi. Ini akhirnya. Lalu salat asar, lalu salat maghrib dan seterusnya. Jadi ulama berkesimpulan berarti urutan waktu itu apa pertamanya? Zuhur, karena Jibril mengajarkan Nabi salat waktu salat itu zuhur. Nah, dari 2 pendapat ini menurut antum dulu mana yang kuat? Urutan waktu salat itu mana yang kuat?
Urutan waktu pertama itu subuh atau apa? Zuhur. Apa dalilnya? Ya itu sholat wusta, kan? Makanya antum tak enak. Kita itu berpendapat, jangan, kalau ulama sudah punya dua pendapat, ikhwan, apalagi salafus saleh sudah punya dua pendapat, antum jangan cari pendapat ketiga. Berarti antum ini lebih alim daripada yang, insyaallah. Antum pokoknya kalau para sahabat berbeda pendapat kepada tiga pendapat, ya antum ikut mana di antara salah satu, mana yang kuat. Jangan antum cari pendapat yang keempat. Nah, sekarang imam madhab yang empat sudah jelas mengharamkan musik semuanya. Antum cari pendapat kelima, apa? Halal. Mending makruh ada ya. Jangan, ya sudah. Kalau ulama sudah ikut ya sudah. Tapi yang rajih yang mana ikhwan? Wallahu alam. Kalau Imam Abdul Ghani ikut pendapat mana? Nah, urutannya satu subuh, dasarnya itu tadi salat wusta ya. Baik. Wallahu alam, insyaallah yang rajih urutan salat ya subuh ini. Karena salat wusta ya pertengahan. Adapun Jibril datang waktu zuhur bukan menunjukkan itu awal waktu, tapi kebetulan saja datang di waktu zuhur. Tapi kalau ini kan jelas salat wusta. Wusta itu kan pertengahan. Nah, kalau pertengahan berarti apa? Di tengah-tengah, ya ini sebelumnya dua, setelahnya dua. Wallahu alam. Ini mungkin yang kita bisa bahas, dan insyaallah besok kita baca hadisnya Aisyah radhiyallahu anha ya. Dan untuk besok ini ada yang terkait dengan masalah hukum ibu-ibu. Mohon besok pada datang ibu-ibu ya. Hadis yang Aisyah ini karena ada kaitan dengan ibu-ibu. Bagaimana Aisyah mengatakan para wanita mukminat di zaman Rasul keluar salat subuh berjamaah bersama Rasulullah. Berarti nanti akan terbahas tentang hukum wanita salat ke masjid. Nah, wallahu a'lam. Mudah-mudahan enggak ada yang tanya. Ada yang tanya? Fadhal. Fadhal Ustaz. Nah. Terkait wasiat, misal ada seseorang yang wasiat kepada anak-anaknya sebelum meninggal, awalnya itu bapak sama pamannya berselisih, kemudian ketika bapaknya wafat, Bapak sama paman. bapak sebelum bapak itu berwasiat kepada anaknya, kalau saya meninggal sudah masih ada, nggak masalah kamu datang ke situ. Tapi kalau sudah nggak ada, nggak usah datang ke situ. Maksudnya nggak usah disambung surat-surat itu bagaimana? Apakah harus ditunaikan atau tidak? Wasiatnya Pak, Mbah kalau masih hidup Nggak apa-apa silaturahmi ke situ. Tapi kalau mbahnya sudah nggak ada, nggak usah disambung surat-surat. ke kerabat-kerabat Mbah. Karena memang yang pertama asalnya apa? Berselisih itu. Yang kedua faktor jarak kan. Heeh. Jaraknya ya masih 1 Jawa Timur. Cuman Taib. Ma'ruf. Nah. Tapi ikhwan, kaidahnya ikhwan ingat ya, wasiat wajib ditunaikan, dan yang tidak menunaikan wasiat hukumnya haram. Berarti berdosa. Makanya mayit tenang. Kalau dia sudah berwasiat, tenang, dia tetap mendapat pahala. Dan yang berdosa ketika wasiat tidak ditunaikan adalah yang berdosa siapa? Orang-orang yang hidup. Namun dengan syarat tidak boleh wasiat ditunaikan jika wasiat itu dalam perkara maksiat. Haram menunaikan, bahkan wajib untuk tidak ditunaikan wasiat tersebut. Misalnya kalau saya mati, tolong tahlil saya dengan nyembelih sapi 7. Haram menunaikan wasiat seperti itu. Atau kalau saya mati, tolong nanti kuburannya dibangun yang tinggi ya, pakai marmer emas. Haram, nggak usah ditunaikan. Menunaikan wasiat adalah hukumnya haram. Termasuk wasiat untuk memutuskan silaturahim seperti tadi, itu termasuk memutuskan silaturahim. Nah, hukumnya haram, kita nggak boleh menjalankan wasiat tersebut, bahkan kita harus menyambung kekerabatan, dan insya Allah justru dia berpahala ya. Dan dianjurkan jamaah bagi mayit, bagi orang yang ketika hidup dan meyakini, menduga kuat keluarganya mungkin di atas kejahilan, kalau dia mati nanti pasti akan ditahlilkannya misalnya, atau akan diupacarakan dengan cara-cara yang bid'ah, maka mayit wajib untuk berwasiat kepada keluarganya, sehingga kalau sudah dia berwasiat maka dia terbebas di alam kuburnya. Jika tidak, yang dimaksud dengan al-mayyitu yu'adzab bibukai ahlihi, mayit disiksa dengan sebab tangisan ratapan keluarganya.
Kok bisa? Masa ada dosa bisa nyambung kepada orangnya? Sebab kata Syekh Albani, mayit ini tahu kalau keluarganya bakal melakukan itu, tapi dianya diam. Jadi kalau kita masih punya keluarga yang masih awam, pasti akan berbuat sesuatu yang bid'ah ketika kita meninggal, kita wajib untuk menasihati, memberikan wasiat. Misalnya, saya wasiat, tolong kuburan saya jangan ditembok, jangan ditahlilkan. Wasiat. Kalau dia masih tahlilan, ya dosa diurus oleh yang tahlilan. Ya. Taib. Bolehkah mengantarkan jenazah orang tua bagi anak perempuan sebagai penghormatan terakhir dan sebagai introspeksi diri bahwa manusia jika meninggal tidak membawa apa-apa kecuali amal soleh, yakni motivasi beribadah. Nah, hukum asalnya memang demikian. Kita ziarah kubur, kita mengantar jenazah, ini dalam rangka tadhkiratul maut, untuk introspeksi diri agar ingat kematian. Ini dianjurkan. Sehingga Nabi mengatakan, kuntu nahaitu an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu saya larang kalian ziarah kubur. Dulu saya larang. Sekarang berziarah kuburlah. Fa inna tudzakirukumul maut, karena itu mengingatkan kalian kepada kematian. Ini dianjurkan dan sunnah. Ya, mengantarkan, bahkan dapat pahala berapa? Dapat pahala kalau sampai menyolatkan saja itu 1 qirat, sampai ngantar ke kuburnya dapat 2 qirat. Bayangkan. Dan 1 qirat seperti gunung yang besar. Jadi rugi kalau ada jenazah kita tidak antarkan, rugi. Namun ini hanya bagi laki-laki. Adapun perempuan, kata Ummu Atiyah, nuhina an atba'al janaiz walam ya'zam alaina. Nuhina, kami dilarang, kata Ummu Atiyah, para wanita, an atba'il janaiz, untuk mengantarkan jenazah-jenazah, termasuk orang tuanya. Tidak ada dikecualikan. Dan bentuk bakti bukan ngantar jenazah kalau bagi perempuan. Bentuk baktinya justru dia dengan berdiam di rumahnya, berkabung, dibolehkan berkabung. Wanita jemaah dibolehkan berkabung untuk keluarganya, ya, bapaknya kah, saudaranya kah, hanya 3 hari saja. Masa berkabungnya dibolehkan, yakni menampakkan kesedihan, tidak keluar rumah, 3 hari saja. Adapun untuk suaminya, berkabungnya wanita berapa? 4 bulan 10 hari. Justru dengan dia diam di rumah mendapatkan pahala bagi orang tuanya sebagai bentuk bakti kepada orang tuanya. Jadi keliru. Nah, dilarang mengikuti jenazah, tetapi walam ya'zam alaina, tapi tidak mematenkan larangan itu, yakni tidak sampai haram. Jadi apa hukumnya wanita ngantar jenazah? Makruh, dibenci. Artinya tidak dosa antar. Cuman lebih afdol dan berpahala di mana? Lebih berpahala ke kuburan atau lebih berpahala di rumah? Kalau makruh itu ya berarti ditinggalkan itu berpahala. Jelas ya? Nah, dan ini tetap dapat pahala jemaah. Tetap dapat pahala mengantarkan jenazah, karena yang melarang adalah Allah dan Rasulnya atau syariat yang mulia. Jelas insyaallah. Nah, cukup. Baik ya, cukup insyaallah, ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.